1, 2, 3, come on. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di video pembelajaran matematika bersama dengan saya. Saya akan mengajarkan Anda matematika dengan cara yang berbeda, dengan cara agar Anda merasa tenang dan Anda merasa menang. Namun, apa yang harus kita lakukan untuk memastikan itu? Ada beberapa hal. Saya ingin katakan bahwa 3 hal penting yang mempengaruhi itu. Apa saja 3 hal itu? Intelijensi. Kemudian apa? Emosional, emosi, perasaan. Dan yang ketiga apa? Spiritual. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya ingin kita mulai dengan berdoa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa kita menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, berikanlah kami hidayah-Mu, berikanlah rahmat kepada kami, hendakilah kami agar kami dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat, dapat mengamalkan ilmu kami di masa yang akan datang, dan berguna bagi diri kami, bagi masyarakat, dan bangsa, juga negara ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sudah melakukan spiritual. Kita sudah berada lebih dekat menuju ketenangan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin kita semua berada di dalam suasana yang maksimal. Apa maksud saya? Maksimal di dalam semangat itu maksimal. Kemudian apa? Kesiapan, fokus Anda maksimal. Anda memperhatikan saya dengan maksimal, dan saya menjelaskan kepada Anda dengan maksimal. Fokus kita, saya fokus kepada Anda fokus kepada saya. Kemudian apa? Kemudian fisik kita sedang berada dalam posisi yang maksimal untuk kita berada dalam kegiatan pembelajaran. Maka sebelum itu, saya ingin memastikan bahwa fisik kita sedang berada dalam posisi yang maksimal. Maka ikuti saya, kita bersama-sama kita akan melatih fisik kita sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Dengarkan? Indonesia Ya. Sehat Indonesiaku. Semuanya, kita gerakan tubuh kita. Ayo. Ayo. Lihat, ikuti saya. Lihat, gerakan. Gerakan tubuhmu. Ayo, bagus. Iya, perlahan-lahan. Tidak perlu malu. Ayo. Iya. Mulai gerakan tubuhmu. Gerakan saja, gerakan bebas. Iya. Boleh ikuti saya. Ayo, kita gerakan. Kita lakukan pemanasan supaya kita berada dalam keadaan yang maksimal. Fisik kita dapat membuat kita menjadi semangat. Ayo. Iya. Ikuti saya. Ya, kemudian ikuti saya. Ayo kita pijit kepala kita. Ya. Pijit kepala kita. Mungkin ada yang masih mengantuk. Ya, silahkan pijit-pijit kepala Anda, membantu fokus Anda nantinya. Iya. Ya, gerakan terus, gerakan kaki Anda terus. Pijit kepala Anda. Kemudian, ayo tarik-tarik telinga Anda. Tarik telinga Anda. Iya. Senyum. Iya, terus senyum. Benar. Bagus sekali. Iya. Iya, benar. Kemudian, pijit tangan Anda. Iya. Iya. Luar biasa. Iya. Ganti, ya. Iya. Pastikan bahwa Anda sedang semangat. Melalui gerakan, semangat Anda akan menjadi meningkat. Iya, benar. Kemudian 1, 2, 3, ho! Iya. 1, 2, 3, ho! Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Sekarang Anda sudah merasa tenang dengan spiritual. Kemudian saya sudah bangkitkan emosi Anda dengan kita lakukan peregangan. Selanjutnya adalah kita harus masuk
kepada intelijensi, fokus kepada pembelajaran. Tapi sebelum itu saya ingin kalian memperhatikan ini lebih dulu. Baik. Apa ini? Ya. Benar. Ini adalah sebuah bola pingpong. Tetapi saya ingin Anda semua memisalkan ini sebagai telur. Perhatikan telur ini. Apa yang akan terjadi jika telur ini dia pecah dari luar? Bisa saja saya yang pecahkan, atau dia terjatuh, atau ada hewan yang memecahkan. Apa yang terjadi? Telur itu pecah, ya, telur itu pecah, kemudian yang keluarnya adalah apa? Cairan-cairan. Tetapi apa yang terjadi? Misalkan kalau telur itu pecah dari dalam. Telur itu pecah dari dalam, maka yang terjadi adalah munculnya makhluk hidup. Misalkan kalau telur ayam, maka akan menjadi anakan ayam. Kemudian kalau telur bebek, menjadi anak bebek. Yang keluar adalah anak bebek. Tapi kalau pecah dari luar, yang terjadi adalah benda mati. Apa yang ingin saya sampaikan? Artinya, Anda saat ini sedang berada di dalam cangkang. Jika saya memaksakan memberikan tekanan kepada Anda, memberikan motivasi seperti apapun, yang terjadi adalah Anda bisa rusak, ataupun tidak akan menjadi terlalu berarti. Tetapi apa yang terjadi misalkan dorongan itu dari diri Anda sendiri, Anda yang berusaha untuk keluar dari cangkang. Yang terjadi adalah Anda menjadi hidup, merasa bahwa Anda menang, Anda merasa bahwa Anda tenang. Jadi dalam pembelajaran kita ini, Anda harus memiliki kemauan bahwa Anda saat ini sedang menginginkan untuk Anda mau mengerti, untuk Anda mau memahami apa yang ingin saya sampaikan. Saya di sini sebagai fasilitator, saya hanya memfasilitasi. Tapi keputusan untuk Anda bisa mengerti ada pada diri Anda sendiri. Paksaan apapun, ancaman apapun, tekanan apapun, motivasi apapun tidak akan terlalu berarti untuk diri Anda, kecuali diri Anda sendiri yang sudah membuka untuk Anda menerimanya, atau Anda yakin bahwa Anda bisa. Ya, baik. Saya yakin bahwa saat ini kita sedang berada di dalam kondisi yang maksimal untuk memperoleh pembelajaran dari saya. Ya, spiritual, kita tenang. Kemudian emosi, kita sedang semangat untuk belajar. Kemudian intelijensi, Anda fokus dengan saya. Dan saya fokus untuk memberikan pembelajaran. Ya, baik. Apa yang ingin saya ajarkan? Kompetensi dasarnya itu adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung, bilangan bulat, dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Ya, luar biasa. Itu kompetensi dasarnya. Tetapi bagaimana saya akan menjelaskan kepada kalian? Jadi, fokus kita apa tadi? Ada bilangan, kemudian apa? Bilangan bulat, bilangan pecahan, kemudian operasinya. Itu kata-kata kuncinya. Jadi apa yang harus Anda pelajari dulu? Ya, kata kunci dulu. Anda harus mengerti apa yang dimaksud dengan itu. Ya, coba ingat-ingat. Coba ingat-ingat apa itu dimaksud dengan bilangan. Apa itu bilangan? Coba ingat-ingat bilangan bulat itu yang seperti apa. Coba ingat-ingat bilangan pecahan itu yang seperti apa. Oke? Sudah ingat? Bagus. Bagus. Apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Ya, bilangan bulat positif apa? Yang dimaksud dengan bilangan bulat itu apa? Yang tidak pecahan. Ya, oke. Yang positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Bilangan bulat negatif apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ya. Yang bukan pecahan. Oke? 0. Benar, jangan lupakan 0. 0 juga termasuk bilangan bulat. Ya, definisinya kita sudah ketahui ya, bilangan bulat itu seperti apa. Ya, batasan-batasan bilangan bulat itu yang mana saja, kita sudah tahu ya. Sekarang, apa yang harus kita ketahui? Adalah operasinya, oke? Operasinya. Nah, operasi pada bilangan bulat. Kira-kira operasi apa saja yang kalian ketahui tentang bilangan bulat? Katakan saja apa yang kalian ingat. Apa? Ya, operasi penjumlahan. Benar, bagus. Apalagi? Ya, operasi pengurangan. Benar. Apalagi? Operasi perkalian. Benar. Kemudian, operasi apa? Operasi pembagian. Benar. Benar sekali. Bisa bayangkan itu ya? Anda sudah punya bayangan itu ya? Bagus. Bagus. Dari operasi-operasi itu,
kita bisa ketahui sifat-sifat pada operasi. Jadi apa? Kita mulai dari operasi penjumlahan. Dari operasi penjumlahan, sifat apa? Sifat komutatif. Apa yang dimaksud dengan sifat komutatif? A bintang B sama dengan B bintang A. Dengan bintang itu adalah suatu operasi. Kalau operasi penjumlahan ditandai dengan tanda tambah, berarti komutatif apabila A ditambah B sama dengan B ditambah A. Bisa ya? Ya, bagus. Selanjutnya, saya tidak mau bahas sifat yang selain komutatif di penjumlahan. Kita ke operasi berikutnya, tetapi saya ingin tanyakan, apakah operasi pengurangan itu berlaku sifat komutatif? Pada operasi pengurangan, coba kalian pikirkan, coba kita pikirkan. Ya, berarti tadi yang saya jelaskan bahwa komutatif itu adalah A bintang B sama dengan B bintang A. Apakah pengurangan itu termasuk berlaku sifat komutatif? Itu haruslah bintangnya diganti dengan tanda kurang. Apakah A dikurangi B itu sama dengan B dikurangi A? Oke, 1 dikurangi 1 itu sama dengan 1 dikurangi 1. Oke, bisa ya. Itu asalkan kalau A sama dengan B. Oke, saat itu bisa. Tetapi misalkan kalau 1 dikurangi 2, negatif 1. Apakah sama dengan 2 dikurangi 1? Tidak ya. Bentuknya sudah beda. Kemudian apa? Hasilnya pun beda. Berarti tidak komutatif. Bisa ya? Bagus. Sekarang kita cek pada perkalian. Apakah pada operasi perkalian berlaku sifat komutatif? Ya. Coba. Apakah A kali B sama dengan B kali A? Oke, coba. 1 kali 2 sama dengan 2. Apakah sama dengan 2 dikali 1? Oh, sama. Coba lagi. 1 dikali 0. Apakah sama dengan 0 kali 1? Sama. Ya. Sampai apabila kamu tidak bisa mendapatkan counter example atau contoh penyangkal yang membuat itu menjadi salah, berarti berlaku sifat itu atau benar. Artinya kita bisa katakan bahwa pada operasi perkalian berlaku sifat komutatif. Kecuali Anda bisa memberikan satu contoh di mana contoh itu menyatakan bahwa A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Oke? Paham? Bagus. Sekarang ke operasi pembagian. Apakah pada operasi pembagian berlaku sifat komutatif? Ya, coba pikirkan. Apa yang tadi saya katakan? A bintang B sama dengan B bintang A. Berarti A dibagi B, apakah sama dengan B dibagi A? Coba. Ya. 2 dibagi 1, apakah sama dengan 1 dibagi 2? Sama? Oh tidak ya? Oke, saya kira sama. Oke, coba. Apakah 10 dibagi 6 sama dengan 6 dibagi 10? Beda. 100 dibagi 12, apakah sama dengan 12 bagi 100? Beda. Ya, beda. 1 dibagi 1 sama dengan 1 dibagi 1. Oke lah, itu kalau A dan B sama. Ya, benar. Tetapi ada contoh penyangkal. Walaupun ada yang benar, tetapi jika ada yang salah, yang tidak memenuhi aturan bahwa A dibagi B itu sama dengan B dibagi A, maka dia tidak termasuk sifat komutatif. Oke? Jadi kalau dia benar, maka tidak ada contoh penyangkal yang bisa menyangkal kebenaran itu. Tapi kalau dia salah, jika kamu bisa menghadirkan satu saja ataupun bahkan lebih contoh penyangkal yang membuktikan bahwa atau menunjukkan bahwa sifat itu tidak berlaku. Yang penting-penting sudah saya jelaskan. Kamu sudah mencapai semangat, ya, sudah mengetahui apa yang diperlukan dalam belajar matematika? Ya, dalam belajar apa yang perlu? Semangat, doa, jangan lupa, merasa tenang, oke, bergerak, ya, benar. Kemudian, apa? Fokus, intelijensi. Itu dasarnya, coba kalian pelajari di buku, pelajari lebih lanjut. Saya akan tunggu hasilnya kalian. Bagaimana yang sudah saya jelaskan? Saya sudah berikan contoh pada bilangan bulat. Ya, saya perkecil ya. Bilangan pecahan silahkan kalian pelajari nanti. Oke, kemudian operasinya. Ya, saya berikan contoh operasinya. Ada pembagian ya, penjumlahan dan lain-lain. Oke. Kemudian sifat-sifatnya saya juga tunjukkan. Kemudian bagaimana membuktikannya saya sudah tunjukkan. Sekarang Anda dengan kreativitas Anda, dengan pemahaman Anda, coba berusaha untuk belajar dulu. Belajar. Dan dengan cara saya tadi, coba pahami. Pasti Anda bisa. Yakin bahwa Anda bisa. Oke?
Jangan lupa berdoa.